Perkenalkan, nama saya Ernestine Siarta Manik. Saya dari kelas BUN 6A jurusan Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang SOP kegiatan panen. Yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari penjaminan mutu perkebunan. Panen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengambil hasil perkebunan atau produksi dari tanaman kelapa sawit. Nah, apa sih itu SOP panen? SOP merupakan singkatan dari Standard Operational Procedure. SOP panen merupakan pedoman ataupun acuan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan panen agar kegiatan panen dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, adapun kegiatan SOP panen yang pertama yaitu menghitung persen KBM. KBM merupakan singkatan dari kerapatan buah masak, di mana guna KBM ini sendiri untuk mengetahui janjangan per hektarnya. Nah, dalam perhitungan KBM sendiri dapat kita lakukan dengan cara pengambilan pokok sampel sebanyak 5%, dimulai dari row 5, row 25, row 45, dan seterusnya dengan jarak antar baris 20 barisan dengan ketentuan 3 brondolan di piringan. Menghitung persen KBM dilakukan sehari sebelum kegiatan panen berlangsung. Adapun rumus KBM yakni jumlah janjangan dibagi total pokok sampel. Selanjutnya yakni untuk menentukan tenaga kerja dan DT, adapun rumusnya. Nah, adapun langkah selanjutnya yaitu melakukan kegiatan panen yang terdiri dari pembagian ancak oleh mandor, pemotongan pelepah dan buah, pengantaran buah ke TPH, dan pengambilan brondol. Sebelum dilakukannya kegiatan panen, adapun hal yang harus diperhatikan yakni alat panen dan juga APD. Lalu dilakukannya pembagian ancak oleh mandor. Masuk ancak ke 87. Bawa ini 6 pasar, ya kan? Selesaikan ancaknya. Fitri, mau masuk 9511. Bawa 6 pasar, selesaikan ancaknya. Jangan ada buah mentah, lepas sengkle. Sebelum melakukan pemotongan pelepah dan buah, ada baiknya pemanen harus mematuhi sabta disiplin potong buah. Dalam pemotongan pelepah, diusahakan tidak adanya pelepah selengkeh yang tertinggal. Selain pelepah selengkeh, juga harus diperhatikan jumlah pelepah yang dibutuhkan oleh sawit agar tidak terjadinya kelebihan pruning ataupun kekurangan pelepah pada tanaman kelapa sawit. Setelah pengambilan buah, langkah selanjutnya yaitu pemotongan pelepah menjadi 2-3 bagian dan diletakkan di antar pokok dan juga di gawangan mati yang berguna sebagai pupuk organik untuk tanaman kelapa sawit dan juga dapat mencegah terjadinya erosi pada tanah dan menghambat pencucian pupuk pada saat hujan. Setelah pemotongan pelepah, langkah selanjutnya yaitu pemotongan batang pada buah berbentuk V atau cangkang kodok. Nah, langkah selanjutnya pemanen harus mengambil setiap brondolan yang telah jatuh di dalam piringan ataupun di luar dari piringan sebagai primi. Nah, setelah pengambilan brondol, langkah selanjutnya yaitu pengantaran buah ke TPH.
yang dimana buah wajib disusun rapi guna untuk mempermudah pengangkutan buah ke DT. Setelah disusun rapi, langkah selanjutnya pemanen harus melakukan marking pada buah, yaitu berupa nomor pemanen per jumlah buah. Nah, ini adalah TPH tempat peletakan hasil dari proses kegiatan panen. Langkah selanjutnya, pemanen akan mengantarkan brondol yang telah dikutip ke sentral untuk ditimbang sebagai premi ataupun bonus bagi pemanen itu sendiri. Sentral panen akan dijaga dan diawasi oleh mandor panen. Nah, ini adalah sentra, yaitu tempat peletakan dan penimbangan brondol sebelum brondol diangkut ke pabrik. Nah, setelah kegiatan panen selesai, DT akan datang untuk mengangkut buah yang telah dipanen di setiap ancaknya. Pengangkutan buah diambil alih oleh pemuat dan juga kerani buah. Kerani buah bertugas untuk menghitung setiap buah yang telah dipanen dan juga untuk memeriksa setiap buah apakah buah tersebut layak untuk diangkut. Nah, setelah pengangkutan, diusahakan TPH yang telah diangkut itu bersih dari brondolan yang terlepas. Nah, setelah proses pengangkutan selesai, DT yang telah penuh akan ditutup menggunakan terpal dan diikat yang berguna agar buah tidak jatuh saat DT dibawa ke pabrik. Nah, setelah itu buah akan dibawa ke pabrik, lalu dilakukannya penimbangan serta penurunan buah ke tempat sortasi buah yang berada di pabrik. Berikut ini adalah contoh kriteria buah yang dilakukan di sortasi pabrik. Nah, berikut adalah struk yang harus dibawa kembali oleh pengemudi untuk diberikan kepada mandor panen. Nah, langkah selanjutnya dan yang terakhir yaitu dilakukannya kegiatan evaluasi panen yang dilakukan di pagi hari, yaitu antrian pagi oleh asisten dan mandor 1 dan mandor panen untuk memperbaiki dan mencegah kerugian di lapangan pada saat kegiatan panen yang berkelanjutan sehingga produksi dapat dioptimalkan dan pendapatan dapat dihasilkan secara maksimal. Baik, cukup sekian video saya tentang standar operasional kegiatan panen. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.